Pulau Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang tersohor di seluruh dunia. Keindahan alam, terutama pantainya, serta kesenian dan budaya yang unik dan menarik telah menggerakkan industri pariwisata Bali sejak 3 dekade lalu. Industri pariwisata Bali sebagian besar berpusat di wilayah selatan dengan lokasi wisata utama Pantai Kute, Legian, dan Seminyak. Bali bukan hanya menawarkan pesona pantai, seni, dan budaya saja. Di bagian timur, Bali yang mempunyai sejarah kerajaan zaman Majapahit yang kuat dengan Pulau Jawa, memiliki sejumlah peninggalan istana, prasasti yang masih terjaga dengan baik. Salah satu peninggalan dari zaman kerajaan adalah Istana Kertagosa yang terletak di pusat kota Semarapura, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Istana Kertagosa berjarak sekitar 54 km dari Denpasar, atau berjarak tempuh kurang dari 1 jam dengan melewati akses jalan bypass Profesor Ida Bagus Mantra. Sebelum tiba di Istana Kertagosa, Anda akan melewati Catuspata ataupun Simpang 4, Patung Catur Muka yang merupakan titik nol Kabupaten Klungkung. Patung Catur Muka memiliki makna 4 wajah yang melambangkan 4 arah penjuru mata angin. Istana Kertagosa terletak di Jalan Kenangan nomor 11 yang lokasinya berhadapan dengan kantor Bupati Klungkung. Kertagosa merupakan istana peninggalan Kerajaan Gelgel, kerajaan tertua dan terbesar di Bali yang berjaya di sekitar abad ke-9. Kerajaan Gelgel mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Raja Waturenggong. Kertagosa merupakan halaman depan dari Istana Kerajaan Gelgel, sementara Istana Kerajaan telah hancur saat Perang Puputan, menyisakan gapura saja. Patung Dua Rapala langsung menyambut pengunjung di pintu masuk. Patung Dua Rapala lazim ditemukan di tempat-tempat suci atau penting sebagai lambang penjagaan. Kertagosa memiliki makna kerta, berarti kesejahteraan ataupun kemakmuran. Sedangkan gosa berarti diskusi atau tempat berdiskusi. Sesuai namanya, dahulu Istana Kertagosa adalah bangunan yang dijadikan sebagai tempat mengadakan diskusi untuk membahas kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Klungkung. Bangunan Kertagosa Klungkung dibangun di abad ke-18 atau 1 abad setelah dibangunnya Kerajaan Klungkung pada tahun 1686 oleh pemegang kekuasaan pertama, yaitu Ida Idewa Agung Jambe, dan merupakan bagian dari kompleks bangunan Kerajaan Klungkung. Di masa penjajahan Belanda, Kertagosa beralih fungsi menjadi tempat peradilan. Kertagosa merupakan bangunan yang sangat kental dengan unsur tradisional Bali. Kertagosa memiliki 2 bangunan atau yang lebih dikenal disebut 2 balai ataupun balai, yaitu Balai Kertagosa dan Balai Kambang. Sementara 1 bangunan lain disebut Pemedal Agung yang merupakan gapura kerajaan. Daya tarik Balai Kertagosa adalah langit-langit balai yang ditutupi oleh lukisan dengan karakter wayang. Karakter wayang Klungkung sedikit berbeda dengan tokoh wayang yang jamak ditemukan di Pulau Jawa.
Karakter wayang yang terdapat di langit-langit Bali Kertagosa lebih ergonomis dibanding tokoh pewayangan Jawa. Lukisan-lukisan menggambarkan tentang kasus yang tengah disidangkan oleh perwakilan raja, serta jenis hukuman apa yang akan diterima jika melakukan kesalahan. Lukisan wayang juga menggambarkan mengenai hukum karma pahala atau akibat dari baik buruknya sebuah perbuatan manusia yang dilakukan selama masa hidup dan penjelmaan kembali ke dunia untuk menebus dosa yang pernah diperbuat. Keindahan dari lukisan-lukisan yang ada di langit-langit Balai Kertagosa merupakan lukisan tradisional yang bergaya Kamasan. Kamasan merupakan sebuah desa di Kecamatan Klungkung yang terkenal dengan cirinya berupa lukisan wayang. Biasanya lukisan Kamasan akan mengambil tema Ramayana atau Mahabharata dalam lukisannya. Tak kalah unik, Balai Kambang juga menjadi tempat favorit pengunjung. Nama Balai Kambang juga berarti balai yang mengambang, karena memang letaknya yang berada di atas air. Balai Kambang dibangun di tengah-tengah kolam besar yang lebih sering disebut dengan Taman Gili. Kolam dipenuhi ikan-ikan dan bunga teratai. Bunga teratai sebagai lambang keabadian, keberuntungan, dan kekayaan karena dapat hidup di media air, tanah, maupun udara. Atap Balai Kambang terbuat dari alang-alang. Di langit-langit Balai Kambang juga terdapat lukisan. Lukisan di balai ini menceritakan kisah klasik pewayangan dari kitab Sutasoma. Melihat dari tema lukisan menunjukkan bahwa Balai Kambang memiliki fungsi sebagai tempat untuk keluarga kerajaan melakukan ritual manusiaatnya seperti pernikahan dan upacara potong gigi. Keunikan arsitektur bangunan dan dekorasi serta sejarah yang dimiliki oleh Kertagosa menjadikan para turis baik lokal maupun mancanegara tertarik datang. Pengunjung dapat menikmati keindahan bangunan Kertagosa hanya dengan membayar tiket masuk yang tak menguras kantong. Sudah termasuk mendapatkan sarung dan selendang yang wajib dikenakan selama berada di kompleks Kertagosa. Di Balai Kambang terdapat seorang pelukis yang tengah melukis motif wayang Kamasan di sejumlah hasil kerajinan seperti tas, kipas, dan payung. Bukan hanya motif yang unik, bahan pewarna yang digunakan berasal dari alam, seperti getah pohon dan batu pere. Pengunjung yang tertarik dapat membeli hasil kerajinan khas Klungkung yang tentu saja tak bisa ditemukan di wilayah lain di Pulau Bali. Saat ini semakin sedikit warga Klungkung yang tetap memelihara keahlian melukis wayang Kamasan. Sebenarnya kaitan, lukisan yang ada di langit-langit Balai Kertagosa dan Balai Kambang itu ide dari pada Raja Klungkung. Karena lukisan Kamasan dulu yang sebagai pencipta adalah Mahudara. Mahudara pencipta wayang pertama di Bali itulah Mangku Mahudara. Ini inisiatif dari Raja Klungkung. Kemudian tercetuslah ide-ide bahwa lukisan klasik Kamasan itu untuk menghiasi istana Raja Klungkung dan juga menghiasi lukisan bangunan-bangunan yang ada di Bencingah Istana Raja seperti Kertagosa dan Balai Kambang. Dalam sehari, Kertagosa dikunjungi 200 hingga 300 wisatawan yang didominasi wisatawan asing.
Sementara wisatawan lokal biasanya memanfaatkan Kertagosa sebagai lokasi prewedding. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik, posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu. Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoax. Stop hoax sekarang. Atap Balai Kambang terbuat dari alang-alang. Di langit-langit Balai Kambang juga terdapat lukisan. Lukisan di balai ini menceritakan kisah klasik pewayangan dari kitab Sutasoma. Melihat dari tema lukisan menunjukkan bahwa Balai Kambang memiliki fungsi sebagai tempat untuk keluarga kerajaan melakukan ritual manusiaatnya seperti pernikahan dan upacara potong gigi. Keunikan arsitektur bangunan dan dekorasi serta sejarah yang dimiliki oleh Kertagosa menjadikan para turis baik lokal maupun mancanegara tertarik datang. Pengunjung dapat menikmati keindahan bangunan Kertagosa hanya dengan membayar tiket masuk yang tak menguras kantong. Sudah termasuk mendapatkan sarung dan selendang yang wajib dikenakan selama berada di kompleks Kertagosa. Di Balai Kambang terdapat seorang pelukis yang tengah melukis motif wayang kamasan di sejumlah hasil kerajinan seperti tas, kipas, dan payung. Bukan hanya motif yang unik, bahan pewarna yang digunakan berasal dari alam, seperti getah pohon dan batu pere. Pengunjung yang tertarik dapat membeli hasil kerajinan khas Klungkung yang tentu saja tak bisa ditemukan di wilayah lain di Pulau Bali. Saat ini semakin sedikit warga Klungkung yang tetap memelihara keahlian melukis wayang kamasan. Pada zaman Kerajaan Klungkung Bali, Taman Kertagosa digunakan sebagai jamuan tamu kehormatan raja dan juga sebagai tempat sidang bagi masyarakat mencari keadilan.
Kertagosa merupakan kompleks bangunan yang di dalamnya berisi beberapa bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda. Bangunan didirikan pada masa pemerintahan Raja Klungkung pertama, Dewa Agung Jambe, pada abad ke-17. Dewa Agung Jambe adalah putra kedua dari Dalem Dimade, raja terakhir di Kerajaan Gelgel yang juga disebut Suwejapura. Setelah Dewa Agung menjadi Raja Klungkung, maka dia membuat Istana Puri Klungkung yang diberi nama Semarapura yang mempunyai makna tempat cinta kasih dan keindahan. Persis di areal Puri inilah terdapat kompleks Kertagosa